Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, segala puji bagi Allah karena karunia-Nya kita bisa kembali mengkaji. Dan kalau saudara-saudara kita di Muscat masih belum masuk ke hari Sabtu, mereka masih memiliki waktu dikabulkannya doa. Karena di akhir Jumat ada sebuah waktu yang Allah kabulkan permohonan-permohonan hamba. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu berdoa. Karena ingat ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inna la nahmilu hammal ijabah. Kita nih nggak terbebani dengan masalah dikabulkannya doa. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kau berdoa kepadaku, kau minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Apabila Allah sudah berjanji untuk mengabulkan doa dan permohonan, lalu kenapa kita tidak berdoa? Itulah yang jadi beban buat Umar bin Khattab ketika dia mengatakan wa innama nahmilu hammad du'a. Yang jadi beban buat kita tuh doa itu sendiri. Tatkala kita nggak bisa berdoa, tatkala kita tidak bisa memohon kepada Allah di waktu-waktu dikabulkannya doa, dikala manusia semua bisa mengangkat tangannya memohon kepada pencipta, kita pada waktu itu tidak bisa berdoa. Allahumma salli wa sallim, semua salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan keluarga beliau. Jamaah rahimakumullah, masih bersama ilmu. Kita udah bicara tentang fadilah ilmu, kita udah bicara tentang apa? Apalagi yang kita bicarakan tentang ilmu? Setelah kita berbicara tentang fadilah ilmu, kita bicara tentang adab, tentang etika dalam menuntut ilmu. Kita udah tahu tuh. Sekarang kita belajar sesuatu tentang bagaimana kita menuntut ilmu. Sebagian di antara kita udah punya ilmu. Jamaah, ilmu adalah salah satu faktor yang membuat orang istiqomah. Tapi ilmu yang diamalkan. Karena ada orang-orang yang Masya Allah, kalau kita bicara tentang ilmu yang dia miliki, dia mengenal agamanya, dia mengenal syariat Allah dengan jelas. Dia belajar di sebuah perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu agama dengan sumber dari Al-Quran dan dari Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Tapi terkadang dia tidak mengamalkannya. Dia tidak memiliki tekad untuk mengamalkannya. Terkadang masalahnya adalah bantuan Allah yang kurang buat dia. Kadangkala yang menjadi problematika, dia tidak mau mengamalkan itu karena kesombongan dia. Karena kita tahu yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ada orang yang bertahun-tahun menuntut ilmu, dapat ilmu, ternyata ilmu itu tidak merubah sesuatu di dirinya, hanya membuat dia semakin luas wawasannya, membuat dia semakin dihargai oleh masyarakat,
membuat dia semakin diagungkan, diidolakan, tapi ada masalah yang besar di diri dia. Manusia dalam urusan ilmu dan amal terbagi menjadi empat. Malam ini kita akan lihat kita termasuk dari yang mana. Sebagian di antara kita merasa Masya Allah, ana udah banyak ilmunya. Yang pertama adalah manusia yang diberi taufik oleh Allah untuk berilmu dan beramal soleh. Dia belajar ilmu. Allah berikan karunia kepada dia untuk menuntut ilmu. Dan subhanallah, setelah dia punya ilmu, setelah dia berjuang untuk mendapatkan ilmu tersebut, Allah berikan taufik kepadanya untuk mengamalkan. Dan ini derajat yang paling tinggi. Karena kalau kita lihat, Allah Jalla Jalaluh seringkali berfirman dalam Al-Quran Karim, alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika Allah berbincang tentang orang-orang yang merugi, apa kata Allah? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Kecuali orang yang beriman, orang yang berilmu, wa amilus shalihat, dan dia beramal soleh. Tentunya kalau kita bicara beramal soleh, dia ikhlas dalam mengamalkannya. Karena bila dia tidak ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, amalan itu tidak disebut amal soleh. Maka ini golongan pertama. Dan tentunya inilah orang-orang yang senantiasa dipuji oleh Allah. Ketika Allah memuji para pemilik ilmu. Karena ada golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Punya ilmu dia, tidak ada keraguan, dia bahkan memahami dan menghayati ilmu yang dia miliki. Tatkala dia berceramah, kadangkala ceramah dia membuat yang hadir menangis. Tapi sayangnya dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dan sudah pernah kita bahas bagaimana tatkala penghuni neraka mengurumuni seorang yang ususnya terburai, yang dia berputar-putar seperti berputarnya keledai memutari tempat gilingan gandum. Lalu orang-orang bertanya, ya fulan, bukankah engkau yang nyuruh kita berbuat baik? Bukankah engkau yang mencegah kita dari perbuatan mungkar? Apa jawab orang itu? Na'am, iya. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Aku menyuruh kalian berbuat kebaikan tapi aku tidak mengamalkan. Dan aku melarang kalian untuk melakukan kemungkaran tapi aku malah melakukannya. Maka dia pun diazab seperti itu. Seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi punya ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu. Mereka baca di kitab mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan, kamatsalil himari yahmilu asfar. Mereka adalah seperti himar, seperti keledai yang membawa kitab. Kau tahu keledai? Keledai termasuk binatang yang kuat, membawa banyak hal di punggungnya dia. Ketika keledai ini dikasih kitab, dia bawa. Tapi dia tidak mengamalkan isi dalam kitab-kitab tersebut. Maka kalau ada orang muslim yang berilmu, tahu nih sunnah, tahu nih perintah, tahu nih larangan, tapi dia abaikan semuanya, maka ditakutkan
ada keserupaan antara dia dengan orang-orang Yahudi. Ada kemiripan antara dia dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Setiap sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, bukan jalan orang-orang yang kau murka kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Mereka adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Punya ilmu, tahu dengan ilmunya, tapi tidak mengamalkannya. Apa penyebabnya? Banyak hal. Tadi kita sebutkan salah satunya sombong, yang menyebabkan dia tidak mau menerima kebenaran tersebut. Kadangkala yang menyebabkan dia tidak mau mengamalkannya karena malas. Dan hati-hati nih jamaah, ini peringatan besar buat kita semua. Kalau kita malas beribadah, kita malas mengamalkan ilmu yang kita miliki. Karena di antara sifat orang-orang munafikin, apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka bangkit untuk mendirikan sholat, apa yang terjadi? Qamu kusala, males mereka. Maka kita perlu nih mengontrol diri kita. Kalau kita malas beribadah, kita tahu ilmunya ya Allah, kita tahu fadilahnya, kita tahu keutamaannya, keutamaan zikir, keutamaan amalan-amalan, dan kita belajar. Bahkan sebagian hafal hadisnya, bisa menyampaikannya, tapi tidak mengamalkannya. Maka wallah ini berat ya, berat. Karena ada di antara kita yang tetap makan haram, padahal dia tahu itu haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, golongan yang ketiga adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu, semangat beramal, tapi nggak punya ilmu. Ya, kalau orang beramal tanpa ilmu, yang ditakutkan amalan dia salah. Karena nggak punya ilmu, dia anggap benar. Dan itulah orang-orang Nasara. Mereka disebut orang-orang yang tersesat. Mereka terus berjalan, terus beramal, padahal amalan mereka salah. Disebutkan dalam beberapa athar bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika memasuki Masjidil Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa, ya, negeri Palestina, dari tangan-tangan orang-orang Yahudi. Umar melihat pendeta-pendeta Nasrani, tua renta dengan jenggotnya. Umar menangis. Lalu ada yang berkata, kalau nggak salah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, ya Amirul Mu'minin, tuh kok ada apa nangisin tuh orang Nasrani? Iya, aku kesian sama dia. Kenapa? Karena Allah mengatakan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilah, dia beramal. Nasibah, dia lelah, bersungguh-sungguh dia beramal, nggak males, bersungguh-sungguh dia beramal. Tasla naron hamiyah, tapi dia masuk ke neraka yang panas. Ini berbahaya buat orang yang beramal tanpa ilmu. Kadangkala yang ada nanti pembenaran. Ketika dikasih tahu, Mas, ini amalan nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Seperti kita lihat sebagian saudara-saudara kita yang masih mengamalkan memberikan sesajen-sesajen, mengadakan ritual-ritual pengabdian kepada jin untuk mencari kekayaan, untuk mencari kesugihan, untuk mencari keselamatan. Mereka melakukan ritual tersebut, dan ritual tersebut dibungkus dengan rapi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, sehingga seakan-akan sebuah kebenaran, padahal Allah tidak menyuruhnya dan Nabi SAW tidak mengajarkannya. Tapi itulah beramal tanpa ilmu. Ketika dikasih tahu,
Apa yang akan dia katakan? Dia akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kita tuh dari dulu nenek moyang kita ngamalin, nenek moyang kita ngajarin, maka kita sampai kapanpun akan terus mengamalkannya. Ini ucapan mereka. Dan orang-orang Nasara, mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Kita tahu di antara yang menyesatkan agama Nasrani ini adalah seorang yang bernama Paulus. Bagaimana Paulus ini adalah sosok Yahudi katanya, yang masuk Nasrani, yang merasa mendapatkan ilham, diperintahkan untuk membela, mendukung agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ternyata oleh dia diselewengkan. Orang Nasrani nggak ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dulu di masa Nabi Isa nggak ada. Mereka tahu Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Mereka tahu Nabi Isa makan bersama mereka, duduk bersama mereka. Nabi Isa adalah Nabi, manusia yang diangkat oleh Allah menjadi utusannya. Lalu kenapa sekarang orang Nasrani jadi nyembah Nabi Isa? Sebentar lagi nih, tanggal 25 Desember, kita akan melihat perayaan dari manusia-manusia yang nggak tahu bagaimana dia menjadikan seorang anak manusia anak Tuhan. Ditambah lagi, ini subhanallah ya, orang Nasrani itu benci sama Yahudi. Benci. Karena Yahudi yang menyebabkan terbunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Menurut klaim mereka. Mereka benci. Tapi setelah itu, kebencian ini menjadi kebanggaan. Kok bisa Ustaz? Cerita dulu yang mereka benci. Karena bagaimana orang-orang Nasrani bersama orang-orang Roman pada waktu itu berusaha untuk membunuh Nabi Isa, lalu Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Menurut kisah yang benar yang Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim yang menyelesaikan pertikaian itu. Mereka marah sama orang Romawi, sama orang Yahudi. Benci. Tapi akhirnya mereka jadi cinta. Gimana? Mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam disalib untuk menebus dosa. Kalau Nabi Isa disalib untuk menebus dosa, dosa-dosa manusia, kenapa kau marah sama orang Yahudi? Seharusnya kau nggak marah sama orang Yahudi. Seharusnya kau bangga, terima kasih sama mereka, menjadi penyebab ditebusnya dosa manusia. Tapi itulah kebodohan. Dan ingat jemaah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada ajarannya dari kami, maka tertolak. Maka di sini seorang ketika beramal dituntut untuk belajar. Jangan beramal dulu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Kita belajar tuh. Imam Bukhari mengatakan ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Tapi ada manusia yang kita lihat. Entah kita termasuk yang mana. Kau bisa mengoreksi dirimu. Apakah ibadahmu selama ini yang kau lakukan berdasarkan ilmu atau berdasarkan ikut-ikutan? Kau perlu tahu. Anak sholat cuma ikut-ikutan. Kau perlu belajar. Memang anak kecil ikut-ikutan. Karena anak kecil itu apa katanya orang tuanya. Tapi tatkala engkau diberi oleh Allah kecerdasan, diberi oleh Allah akal, sehingga kau bisa membaca, bisa belajar, maka kau ketika itu dituntut untuk belajar. Dan kita tahu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban buat siapa? Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Maka kau harus menuntut ilmu. Karena itu sebuah kewajiban yang telah Allah tetapkan. Jadi yang ketiga nih adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Modal semangat. Modal ingin berbuat baik. Tahu-tahu amalannya nggak diterima. Kenapa? Karena Allah tidak meridhai itu amalan. Dari mana Ustaz kita tahu tuh amalan diridhain Allah, nggak diridhain Allah? Apakah manusia bisa menjudge ini diridhain Allah dan itu tidak diridhain Allah? Manusia nggak bisa.
Tapi Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa tahu mana yang Allah ridhai dan mana yang Allah benci. Golongan yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki amal. Para ulama menyebutkan mereka seperti binatang ternak. Subhanallah. Allah berfirman, Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannam. Kata Allah di surah Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kita udah jadikan tuh manusia-manusia untuk neraka jahanam. Banyak dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati. Mereka memiliki jantung. Tapi mereka tidak mau berfikir. Tidak mau memahami dengan hati mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata. Mata ini termasuk sarana untuk menuntut ilmu. Panca indera nih. Lahum a'yunun, tapi mereka nggak mau ngelihat dengan mata mereka. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tapi mereka tidak mendengar dengan pendengaran itu. Terus gimana? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Mereka seperti sapi. Mereka seperti kambing. Mereka seperti onta yang dipelihara, yang hidupnya hanya untuk mencari makan. Yang hidupnya hanya untuk kawin. Yang hidupnya hanya untuk mengumpulkan dunia. Itulah kehidupan mereka. Kal an'am. Mereka seperti binatang-binatang ternak. Maka Allah, balhum adal, bahkan kata Allah mereka lebih tersesat. Balhum adal ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Di ayat lain Allah mengatakan zarhum. Kata Allah, biarkan mereka. Tunggu. Nah, di surat Al-Hijr. Di surat Al-Hijr Allah mengatakan zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka tuh makan, bersenang-senang, wa yulhihimul amal, mereka terlalaikan dengan angan-angan. Biarin mereka itu. Fasawfa ya'lamu. Mereka kelak akan tahu. Mereka kelak akan tahu. Maka jamaah, kalau kita lihat manusia nih, mungkin ada yang mengatakan, Ustaz yang keempat tuh nggak ada kayaknya Ustaz. Orang semua punya ilmu. Nah, ilmu apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Wahum anil akhirah hum ghafilun. Mereka orang-orang yang punya ilmu. Ilmu apa? Zahiran minal hayatid dunya. Yang zahir dari kehidupan dunia. Mereka punya ilmu untuk cari duit. Mereka punya ilmu untuk bangun rumah, untuk bangun jembatan, untuk bikin usaha. Itu ilmu mereka. Ilmu yang fana yang akan ditinggalkan. Wahum anil akhirah hum ghafilun. Akhirat nggak ada mereka ilmunya. Mereka bahkan tidak memikirkan akhirat mereka. Untuk nuntut ilmu pun mereka malas. Ya. Baik, itu 4 jenis manusia. Sehingga kita udah paham. Apa yang kita paham? Ya entah apa yang kau fahami dari 4 itu. Tatkala dikatakan A, B, C, D, kau termasuk yang mana? Kau bisa milih. Apakah kau termasuk yang selama ini beramal tanpa ilmu? Apakah engkau selama ini adalah orang yang berilmu tapi nggak beramal? Atau kau orang yang nggak berilmu yang nggak beramal? Wallahi jamaah, nggak berilmu nggak beramal. Yang dikatakan seperti binatang ternak ini, wallahu alam ya. Anak kadang-kadang baca di koran orang-orang yang mati bareng karena oplosan. Mati 17 orang oplosan. Wallahi seperti binatang ternak mereka. Bersenang-senang jadi bangkai dikuburkan, selesai mereka. Baik.
Kaidah apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Kaidah yang pertama adalah menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan di diri sendiri. Ini udah kita pahami dulu. Bahwasanya seorang ketika menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan di diri dia. Makanya menuntut ilmu kan wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tuh kewajiban buat setiap muslim. Wajib dia nuntut ilmu. Jadi sekarang ketika kita bicara wajib, kau tuntutlah ilmu yang kau butuhkan. Bukan yang dibutuhkan manusia. Faham maksudnya? Jadi barang siapa menuntut ilmu untuk dirinya, maka ilmu yang sedikit insya Allah cukup buat dia. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk dirinya, insya Allah ilmu yang sedikit cukup. Kenapa kok cukup? Kan dia butuh buat dia. Tapi barang siapa yang menuntut ilmu untuk keperluan orang, maka sesungguhnya kebutuhan orang lain itu nggak ada selesainya. Aku mau belajar buat fulan, aku mau belajar buat fulan. Kau belajar buat kau sendiri. Apa yang kau butuhkan? Ana butuh Ustaz, ana butuh ilmu bagaimana tidurnya Rasul SAW. Kau pelajari. Ana butuh ilmu tentang, ana ini kerja di pasar Ustaz. Ana kerja di pasar, ana butuh ilmu. Gimana sih Rasulullah SAW kalau masuk pasar? Tentunya kalau kita bicara kaidah yang pertama ini, belajarlah ilmu yang kau butuhkan. Maka setiap hamba tahu dengan kebutuhannya. Ini yang pedagang. Sudahkah engkau belajar ilmu dagang? Kebanyakan pedagang itu naluri atau warisan dari orang tuanya. Orang tuanya pedagang, dia jadi pedagang. Halal haram nggak tahu. Yang ada nantinya tuh, menurut ana, menurut saya, kayaknya nggak apa-apa sih Pak Ustaz. Ya udah, kalau bicara menurut nih, berarti bukan ilmu yang dibicarakan. Perasaan, pendapat. Padahal Allah udah turunin Al-Quranul Karim, jelaskan tuh. Ada di situ aturan-aturan muamalat umpamanya. Nabi SAW menjelaskan bagaimana sistem dagang. Kau pedagang, kau pelajari. Ustadz, ana bukan pedagang, ana bukan pegawai, ana wira swasta. Ya bebaslah kerjaan ana Ustadz. Atau kau petani, kau belajari zakatnya bertani. Atau gimana bertani yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ilmu yang dibutuhkan oleh semua orang. Kalau tadi itu ilmu yang memang dibutuhkan manusia karena kondisi dia sebagai pedagang, sebagai petani, atau sebagai guru nantinya, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami. Ada ilmu-ilmunya tuh yang dia dituntut untuk belajar. Itu kaidah pertama, kau pelajari yang kau butuhkan. Dan ternyata dalam kehidupan ini ada banyak hal itu keperluan bersama. Semua orang perlu. Perlu iya, apa? Bersuci. Toharoh tuh, bab toharoh. Bab toharoh tuh anafan. Bab toharoh tuh semuanya butuh. Kenapa? Kau sholat. Seorang yang junub, gimana mandi junub? Dia harus belajar junub, mandi junub yang disesuaikan atau yang telah disyariatkan. Baik, bagaimana dia bertayamum? Karena terus terang, tidak sedikit. Ana ini ada PR juga, ya Allah, mudah-mudahan Allah segera selesaikan. Ana mengingatkan teman-teman nih, ntar bikin buku panduan untuk orang-orang yang sakit, bersuci dan ibadahnya orang yang sakit di rumah sakit. Mereka mengatakan banyak orang sakit nggak sholat. Kenapa? Oh, nggak bisa wudhu. Oh, terluka. Ajib. Nanti kalau sudah sembuh dikodok sholatnya. Subhanallah. Begitu meremehkan dengan sholat. Padahal Rasulullah SAW dalam kondisi perang pun sholat.
perang nih, musuh ada di depan. Sholatul khauf. Sholat dalam kondisi takut. Ketika perang berkecamuk. Perang nih berkecamuk. Artinya para sahabat dalam kondisi lari, naik kuda. Maka sholat dalam kondisi seperti itu. Bukan nanti insya Allah kalau sudah menang. Baru kita sholat. Siapa yang menjamin kau akan menang? Siapa yang menjamin? Dan siapa yang menjamin kau akan sehat? Sekarang kau sakit tapi kau bisa sholat. Nggak bisa Ustaz disolatin. Mati kalau kau disolatin. Diwuduin, ditayamumi. Jadi orang itu baru berhenti sholat ketika memang sudah waktunya disolatin. Dia sudah tidak sadar. Maka ingat, ini ilmu yang dibutuhkan. Dan kita butuh masalah sholat bagaimana ketika sehat, ketika sakit. Puasa. Allahu Akbar. Tuh, ada orang-orang yang memang gak berilmu, gak beramal sih. Kita kadang-kala bulan Ramadan, Masya Allah. Masjid full terawih. Setelah itu sepi. Baik. Kemudian, tidak sedikit orang itu berpuasa tapi gak sholat. Alhamdulillah Ustaz, ana lebih mending Ustaz. Walaupun gak sholat tapi puasa. Fulan sholat gak puasa Ustaz. Mendingan yang mana jemaah? Wallah sebagian orang ilmu. Tadi, kalau kita bicara hal ini, tohara, sholat, puasa, maka kalau kita lihat semuanya butuh. Semuanya perlu. Dan semuanya harus belajar. Harus belajar. Ini kaidah pertama. Ilmu yang kau butuhkan wajib bagi kau belajar. Fariidhah ala kulli muslim. Apabila amalan itu sunnah, maka sunnah kau belajar. Kenapa? Karena amalan sunnah ini ya untuk mengangkat derajatmu. Kembali kita ingin beramal. Ada orang-orang yang beramal dengan hadis dhaif umpamanya. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kau sekarang hendaklah beramal dengan hadis yang sahih. Banyak hadis yang sahih. Maka hendaklah seorang belajar ilmu yang dia perlukan dalam kehidupan, bukan yang diperlukan orang. Nanti artinya ketika seorang muslim itu belajar memang lillahi ta'ala untuk dirinya dan dia mengamalkannya, lalu dia ingin mengajak orang, oh banyak babnya itu, pintunya banyak. Tapi kita bicara kita. Dan nanti kita akan lihat banyak kajian, kau pilih. Milih Ustaz, iya pilih apa yang kau butuhkan. Oh, ada kajian tentang sholat di sebelah sana. Di sini ada kajian tentang haji. Umpamanya ada 2 masjid di kampungmu. Yang satu kajian judulnya bagaimana sholat yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua judulnya bagaimana umroh yang sesuai dengan sunnah. Ya kau lihat mana yang kau butuhkan. Oh, anak alhamdulillah Ustaz, anak mau umroh. Belajar. Kau katakan, anak gak mau umroh, anak sholat belum benar mungkin kau pelajari. Artinya yang kau perlukan, itu yang kau kejar. Makanya kalau kita bicara spesialisasi dalam menuntut ilmu itu nanti. Karena di tingkat dasar kita tahu, S1 itu gak ada spesialisasi umpamanya. Artinya kalau S1 syariah ya udah semua ilmu dia pelajarin. Nanti baru S2-nya baru menjurus. Begitu pula dari orang-orang awam ini, dia butuh apa yang dia perlukan, semua dia pelajari. Yang dia perlukan pada saat itu. Kalau dia perlukan nanti, maka itu jadi mustahab buat engkau. Nanti mungkin Ustaz, kau mau belajar apa? Aku mau belajar ilmu faraid. Ilmu tentang pembagian waris. Kenapa? Aku lihat nih bapakku kayaknya mau mati nih. Subhanallah. Ana tanya, ketika bapak mau mati, sekarat apa yang seharusnya dipelajarin ilmunya? Siapa yang mau jawab? Nah, ibunya mau meninggal dunia atau siapa sekarat mau meninggal dunia, ilmu apa yang wajib dipelajari? Ilmu waris? Ya ma, kita masih terkoneksi.
Nah, yang di Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi belajar mengenai sholat jenazah, memandikan jenazah, mentalkin, dan lain sebagainya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, kasih hadiah nanti itu sama panitianya. Baik, jadi ilmu itu memang bertahap tuh, berjenjang tuh. Ketika kita lihat ada keluarga kita yang sakit parah, sekarang kau pelajarin. Ya Allah, gimana ya kalau nanti meninggal ya? Apa hak-hak dia? Oh, dia punya 4 hak, dipelajarin. Hak yang pertama adalah mempersiapkan jenazahnya dengan memandikan. Setelah dimandikan, pelajarin bagaimana memandikannya. Yang kedua, setelah itu mengkafani. Setelah mengkafani, yang ketiga mensolati. Setelah itu yang keempat menguburkannya. Dan ini babnya panjang nih. Artinya mulai memandikan ada tata caranya memandikan. Babnya laki nggak boleh mandikan perempuan, perempuan nggak boleh mandikan laki kecuali suami istri, umpamanya. Kemudian sholatin. Sholat itu harus jamaah apa boleh sendirian Ustaz ya, umpamanya. Karena tidak sedikit ibu-ibu yang di rumah itu ketika jenazah udah dimandikan mereka nggak sholat. Dia pikir yang sholat jenazah itu cuma laki-laki. Padahal perempuan juga sholat jenazah. Berjamaah dan sendiri-sendiri. Dan kita tahu pahala sholat jenazah. Apa pahala sholat jenazah? Qirat. Orang yang sholat jenazah itu akan mendapatkan qirat. Seperti Jabal Uhud. Tapi sekali lagi, sebagian orang tidak mengetahui hal itu. Maka kembali yang kita sebutkan tadi, jadi ilmu yang kita perlukan itu yang wajib kita pelajari. Ketika ilmu wajib, jadi wajib buat kita. Ketika ilmu itu sunnah, maka sunnah buat kita mempelajarinya. Baik, yang kedua, kaidah yang kedua, dalam menuntut ilmu, kita perlu minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Kenapa? Karena tadi, ada orang-orang yang berilmu, tapi tersesat. Kok bisa Ustaz? Nah, munculnya sekte-sekte dalam Islam. Munculnya Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib, masa Utsman bin Affan. Munculnya Syiah. Nanti munculnya Mu'tazilah. Munculnya Jahmiyah. Munculnya firqah-firqah yang lainnya. Karena ya berat nuntut ilmu ini jamaah. Berat. Kadangkala kita ingin memahami dengan benar salah faham. Maka kita minta sama Allah SWT pertolongan untuk memahami ilmu ini sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul. Makanya sekarang kok sering diulang-ulangin memahami Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat, memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat, memahami sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena semua umat Islam itu mengaku mengikuti Al-Quran dan sunnah. Semuanya. Tapi pemahamannya, pemahaman siapa? Ini yang perlu dibicarakan. Dan ini kita butuh bantuan Allah agar kita memahami Quran dan sunnah sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan orang yang paling faham dengan Al-Quran dan sunnah adalah para sahabat Nabi. Berkaitan dengan minta tolong nih sama Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bantuan agar kita memahami agama dengan benar. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum." Dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, semua kalian turut tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Paham nih? Orang yang aku kasih hidayah. Berarti itu hidayah hak Allah. Kita belajar ilmu ingin dapat hidayah, maka kita minta kepada pemberi hidayah. Fastahduni, kalian minta sama aku. Ahdiku, aku akan kasih petunjuk sama kalian. Khususnya di masa seperti ini. Di masa fitnah. Munculnya aliran liberal. Islam liberal. Ada Islam emansipatoris. Ada Islam apa lagi? Mungkin nanti ada Islam
Indonesia, mungkin sekarang dikatakan Islam Nusantara, nanti akan jadi Islam apalagi, Islam daerah, Islam macam-macam. Muncul pemahaman-pemahaman seperti itu, kita perlu nih minta sama Allah, ya Allah jangan-jangan ana belajar Islam salah nih. Wallahi tidak sedikit orang yang belajar agama. Ya, ini pernah ana sebutkan kalau nggak salah, entah di kajian ini atau kajian yang lainnya, tentang guru agama di Kendari. Ada 200 guru agama, bayangkan 200 guru agama. Lulusan perguruan tinggi Islam insya Allah. Mereka. Yang negeri atau ada yang swasta. 127 nggak bisa ngaji. 127 guru agama nggak bisa ngaji. Ya udah. Silahkan kau bayangin gimana kira-kira murid. Maka kita perlu minta bantuan Allah supaya kita nggak salah dalam menuntut ilmu. Tidak salah memahami kemudian jadi ISIS umpamanya. Jadi Khawarij. Jadi Syiah. Jadi aliran-aliran yang nyeleneh. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak minta sama Allah SWT. Rasulullah SAW mengajarkan doa. Umpamanya Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta ketetapan dalam semua urusan ya Allah. Supaya jangan sampai dalam menuntut ilmu kita juga salah. Nabi berdoa mengatakan, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku rusydi. Rusyd itu adalah petunjuk dengan pengamalan. Petunjuk dari Allah yang diamalkan. Kita minta sama Allah untuk diberi ilham tuh. Rusydi waqini syarra nafsi, dan selamatkan aku dari kejahatan jiwaku sendiri. Maka para jamaah, kita perlu minta sama Allah ditunjukkan kepada hak. Di antara doa Nabi yang dibaca ketika salat malam, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard fatiras samawati wal ard. Terus sampai akhir doa itu mengatakan anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Minta Allah berikan petunjuk kepada aku ke jalan yang lurus ya Allah. Ini dalam menuntut ilmu, ini kaidah penting jemaah. Kenapa kita katakan kaidah penting? Karena ada orang-orang pintar, ada orang-orang pandai. Seperti yang kita ketahui, pemimpin-pemimpin sekte-sekte itu. Wasil bin Atha, pemimpin Mu'tazilah umpamanya. Salah satu sekte yang mengemukakan akal mereka. Ini orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh. Mereka orang-orang pandai. Tapi yang dibutuhkan adalah petunjuk dari Allah. Supaya kita jadi mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Karena kita ingin menjadi golongan yang pertama. Yang tahu kebenaran, yang punya ilmu, lalu mengamalkannya dalam kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Menuntut ilmu itu bertahap. Bertahap. Jadi nggak ada nuntut ilmu artinya semua ilmu mau didapatkan. Para ulama mengatakan man akhadzal ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Yang nuntut ilmu semuanya akhirnya hilang semuanya. Kita lihat, kita nih manusia yang sekarang sibuk nuntut ilmu terbagi menjadi dua kalau Anda boleh sebutkan ya. Ada yang memang penuntut ilmu. Artinya dia dipersiapkan di pesantren. Sama orang tuanya. Udah disiapin pesantren nih. Sehingga udah jelas tuh. Di pesantren ada kelas 1, ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 umpamanya. Lanjut lagi kuliah, ada kelas 1, 2, 3, 4. Lanjut lagi S2. Lanjut lagi S3. Ada tahapan-tahapannya. Itu jelas. Cuma yang kita bicarakan sekarang, yang nuntut ilmu bebas. Artinya
Dia tidak terikat dengan sebuah perguruan, tidak terikat dengan sebuah sekolahan yang mereka sudah punya pelajaran jelas. Kita nih Ustadz, ana nih orang umum Ustadz, ana nih pegawai. Gimana tahapan-tahapan ana dalam menuntut ilmu? Ilmu apa dulu nih yang perlu ana pelajarin? Tadi udah kita bahas ilmu yang kita perlukan. Tapi supaya ilmu kita ini tertata rapi, mulailah dengan ilmu-ilmu yang ringan sebelum ilmu yang berat. Artinya pisau yang kau miliki itu perlu kau asah dulu. Diasah sampai tajam. Nanti itu ketika tajam bisa motong yang berat-berat tuh. Maka mulailah dengan ilmu yang ringan-ringan terlebih dahulu. Para ulama telah membahas tuh. Ketika berbicara tauhid umpamanya, apa dulu yang harus kita pelajari? Ada orang yang belajar tauhid langsung pakai kitab yang besar. Pakai kitab yang besar nggak selesai-selesai kitabnya. Akhirnya jadi malas dia. Ya Allah Ustaz, ana 2 tahun nggak selesai-selesai nih kitab ini nih. Umpamanya. Karena kitab itu besar. Umpamanya nih, orang baru belajar. Lalu dia pakai kitab, mana tunjukin. Kitab judulnya Nawaqidul Iman Al-Qawliyah wal Amaliyah. Jadi kebalik di kameranya. Baik. Pembatal keislaman. Keyakinan, ucapan dan perbuatan pembatal keislaman. Langsung baca kitab ini. Maka berat buat dia. Kau butuh kitab yang ringkas-ringkas, yang kecil-kecil, yang sudah direkomendasi oleh para ulama. Umpamanya baca kitab Al-Usulul Tsalatsa yang cuma beberapa halaman, ringan buat engkau. Ini tahapan dalam menuntut ilmu. Baru setelah itu pindah lagi ke kitab yang lebih besar lagi. Sehingga kajian-kajian kita nih, alhamdulillah kajian banyak ya. Kajian banyak. Ada kajian umum. Kajian umum itu tabligh akbar umpamanya, tematik umpamanya. Ada tematik yang sebenarnya tersusun. Di beberapa tempat itu ada kajian sebenarnya pakai kitab. Tapi masyarakat kalau dibilang pakai kitab, mereka malas hadir. Kalau sekali nggak hadir, aduh anak udah telat tuh. Jadi nggak ada masalah. Jadi pakai yang ringan-ringan terlebih dahulu. Tafsir umpamanya. Mau belajar tafsir Ustaz, anak kepingin paham Al-Quran Karim. Jangan pakai tafsirnya At-Tabari. Kau tahu tafsirnya At-Tabari berapa jilid? 20 lebih mungkin jilidnya. Ada yang sampai 30 jilid mungkin. Kalau orang dikasih tafsir, dan anak lihat, ada di kampung nih belajar tafsir jamaah. 25 tahun nggak selesai-selesai. Anak pernah datang ke sana, anak disuruh ngisi. Anak gimana nih kata dia. Iya Ustaz, sudah gurunya mati, ganti guru baru lagi. Yang hadir juga udah mati Ustaz, ganti murid baru lagi. Nggak selesai-selesai. Ini kenapa? Karena ada tahapan dalam belajar ilmu yang salah. Anak mungkin bukan salah, kurang tepat. Sehingga tadi, waktunya butuh waktu panjang sekali, sedangkan kau memerlukan ilmu itu. Kau harus paham, mau paham tafsir itu. Ya tafsir yang ringkas-ringkas. Kenapa para ulama membuat kitab tafsir itu ada yang besar, ada yang pertengahan, ada yang 1 jilid. Itulah tujuannya tahapan dalam menuntut ilmu. Kau lihat kitab-kitab tafsir tafsir Sa'di umpamanya 1 jilid. Tafsir umpamanya tafsir Jalalain termasuk yang dianjurkan oleh para ulama karena dia 1 jilid dan ringan, walaupun di situ ada pentakwilan sifat yang sudah banyak para ulama menuliskan komentar di sana supaya orang memahami bagaimana menyikapi sifat dan asma Allah dan sifatnya sesuai dengan yang Allah inginkan dan Rasulnya. Itu termasuk yang kecil. Maka kau perlu pelajarin yang kecil sehingga selesai itu Al-Quran. Tapi umum artinya ringkas. Setelah itu naik lagi, ganti lagi. Tafsir lagi, iya tafsir lagi. Sampai kapan belajar tafsir? Tafsir itu Al-Quranul Karim dan itu
sumber utama hukum, sumber utama keyakinan kita, Al-Quranul Karim. Pindah ke tafsir yang lebih besar lagi. Nanti pindah ke tafsir yang lebih besar lagi. Maka tahapan-tahapan ini perlu dipelajari. Jangan berbicara tentang masalah-masalah yang rumit. Orang baru belajar, langsung mau ngaji. Ana mau mengkaji bagaimana membantah orang-orang Syiah umpamanya. Ya Allah, akidahmu udah bener, udah bener. Bener, coba dites. Tesnya gimana Ustaz? Ya tanya tentang apa makna ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilahiyah, bagaimana asma dan sifat umpamanya, ditanya tuh. Maka di sini seorang ketika sudah siap pindah. Kalau enggak jamaah, ada orang yang seperti kutu loncat. Loncat kitab ini enggak selesai, ini enggak selesai pembahasan, ini enggak selesai pembahasan, ini selesai. Sekalian saya sampaikan, kalau untuk orang awam yang hanya sekedar datang kajian untuk merefresh keimanannya, untuk menambah keimanannya, nggak ada masalah. Udah disampaikan bagaimana majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu yang hadir, subhanallah, 5.000 orang atau lebih. Yang nulis cuma 500. Sisanya untuk merefresh keimanan mereka, untuk melihat akhlak Imam Ahmad. Ada yang memang mencatat gitu loh jamaah. Kemudian ya, kalau tadi Anda sebutkan kitab-kitab itu, ada kitab-kitab yang disebut ringkasan. Ada kitab, ya mungkin ada kitab untuk pemula, ada kitab lanjutan, ada kitab untuk yang sudah akhir. Beda lah bacaan seorang ustadz, beda sama bacaan orang baru nuntut ilmu. Maka di antara tahapan yang dianjurkan oleh para ulama tatkala kita menuntut ilmu, mereka menganjurkan untuk memulai dengan Al-Quranul Karim. Mulai dengan kitabullah. Kau mulai dengan kitabullah. Dengan apa Ustaz? Dengan membacanya? Ya, kalau kau nggak bisa baca, kau baca. Belajar baca. Ustaz, ana udah bisa baca Ustaz. Cuma nggak pakai tajwid. Kau panggil guru tahsin. Kau panggil guru tahsin. Supaya bacaanmu baik. Kenapa? Karena tuh Allah senang banget mendengar orang yang membaca Quran dengan indah. Allah dengar tuh ketika kau baca dengan indah. Maka ketika kau belajar, mulai kau pikirkan bagaimana ya supaya Allah suka tuh aku baca Quran. Ini tahapan pertama, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, akidah, keyakinan. Mempelajari yang berkaitan dengan keyakinan kita. Karena keyakinan ini nggak boleh ikut-ikutan jamaah. Ya gimana keyakinan ikut-ikutan? Ya nggak yakin lah. Yang ada katanya nanti. Maka keyakinan ini berarti harus dipelajari. Apa keyakinan? Rukun iman. Kau pelajarin tuh. Ustaz dulu udah pernah belajar, ya mungkin kau udah lupa. Kau pelajarin lagi rukun iman apa? Yang pertama iman kepada Allah. Antu'mina billah wa malaikatihi. Iman sama Allah. Maksudnya iman sama Allah itu apa? Itu yang kau pelajari. Karena kau akan ditanya nanti di kuburan, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka ini tahapan yang penting. Setelah Al-Quranul Karim, kau pelajarin. Kemudian kau menguatkan akidahmu. Menguatkan keyakinanmu. Man rabbuk? Kau pelajarin. Rukun iman. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada rasul-rasulnya. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada takdir. Nih, kuatkan nih tentang rukun iman. Karena masalah akidah yang perlu kau pelajari. Kitabnya nanti. Kitabnya itu ada yang ringkas. Yang dikarang oleh para ulama. Ada kitab yang Masya Allah. Kitab yang mulai pertengahan. Tapi nanti kau akan rasakan ilmu ini akan membuat kau haus. Kau tunggu. Kau akan haus dengan ilmu itu. Kau mulai dari yang kecil. Tapi kalau kau mulai yang besar, kau akan muntah. Karena nggak kuat. Tapi kalau kau mulai dari yang kecil, benar tuh.
engkau akan kurang lagi. Ana udah pelajarin Ustaz rukun iman nih, tapi kitabnya punya Jamil Zainu Ustaz, tipis banget kitabnya Ustaz. Udah kita kaji, udah dijelaskan sama Ustaz, tapi ana ingin lebih dalam lagi. Beriman dengan Allah tuh gimana sih Ustaz? Yang lebih luas lagi, beriman dengan keberadaan Allah, beriman dengan uluhiyatul rububiyatullah, dia yang menciptakan, beriman dengan asma dan sifatnya, beriman dengan uluhiyahnya, bahwasanya setelah kita tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang indah, berarti kita tidak boleh mengabdi kecuali hanya kepadanya. Kemudian beriman dengan malaikat. Anda udah tahu Ustaz beriman dengan malaikat. Nah, kau pelajarin itu malaikat Allah tuh kayak apa tuh? Ada Jibril. Kau pelajarin Jibril tuh kayak apa tuh? Akan menambah keimanan. Naik kok derajatnya. Mikail tuh apa sih tugasnya? Israfil tuh apa sih tugasnya? Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir. Apa sih tugas mereka? Maka pelajari. Berkaitan dengan akidah. Keyakinan. Dengan rukun iman tadi. Kemudian fikih. Anda mau belajar fikih Ustaz. Ya gimana nih? Fikih apa? Ya mulai dari awal lah. Babnya bab taharah. Anda ini kan mau bersuci yang benar. Ada kitab-kitab yang ringkas. Umpamanya dalam madhab Syafi'i ada Matan Abi Syuja. Itu kitab yang ringkas. Dalam madhab Hambali ada kitab Al-Umdah. Kitab Al-Umdah. Kemudian ada kitab Al-Muqni setelah itu. Kemudian kitab Al-Kafi. Kemudian kitab Al-Mughni. Ini tahapannya. Ada orang yang langsung ke Al-Mughni. Oh berat tuh. Maka belajar fikih. Karena dari belajar fikih dari kitab madhab. Bagus sebenarnya. Asalkan yang mengajarkan itu tidak fanatik terhadap madhab. Karena kalau yang mengajarkan fikih pakai madhab Syafi'i. Kemudian dia fanatik. Artinya menolak semua pendapat. Kecuali pendapatnya Imam Syafi'i. Dulu kita pernah belajar di LIPE dengan seorang guru. Masya Allah. Setiap dia mendiskusikan satu permasalahan. Kita udah kuliah. Kita babnya udah muqaranah. Babnya itu udah membandingkan. Bukan lagi belajar satu mazhab. Enggak. Kita membandingkan. Ada 4 mazhab. Umpamanya yang sedang dibahas tentang masalah wudhu. Ada satu mazhab mengatakan tidak harus tertib. Satu mengatakan harus tertib umpamanya. Satu mengatakan ya nggak harus tertib tapi nggak boleh jauh jaraknya. Mana yang rojih di pendapat ini? Itu babnya nanti bab muqaranah. Ketika engkau sudah mulai punya ilmu, mulai kau bisa melihat kayaknya ini nih pendapat yang lebih kuat nih. Babnya nanti. Kalau yang ngajarin kau fikih mazhab itu seorang yang fanatik, ya udah. Yang rojih pendapat yang benar pasti pendapatnya Imam Syafi'i. Pasti pendapatnya mazhab Syafi'i. Pasti pendapatnya pengikut Syafi'iyah. Subhanallah. Mereka manusia, mereka bisa salah dan bisa benar. Dan ingat dengan pesan Imam Malik, kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan ditolak, illa sahibu hadzal qabr. Kecuali ini yang dikuburkan di sini. Maka belajar fikih pun bertahap. Belajar tafsir juga bertahap. Ilmu tuh ada ilmu yang memang ilmu itu yang dibutuhkan buat kita, diperlukan bagi kita. Ada ilmu pendukung. Tafsir ada usul tafsir. Fikih ada usulul fiqh. Itu tentunya buat orang-orang yang memang konsentrasi untuk menuntut ilmu. Tapi yang kayak orang awam yang kita bukan tafsirnya. Anda mau belajar tafsir? Ya sudah, dimulai dengan mulai tafsir apa saja Al-Fatihah. Belajar tafsir Al-Fatihah. Al-Baqarah jangan. Untuk orang awam jangan Al-Baqarah. Kenapa? Kau kan nggak baca Al-Baqarah dalam sholatmu. Kecuali kau hafal Al-Baqarah. Enggak Ustaz, Ana bacanya surat-surat pendek Ustaz. Apa yang kau baca? Ya biasanya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kau baca tafsir. Itu yang kau pelajari. Kau datang ke Ustaz, Ana mau belajar umpamanya 3 surat tafsirnya Ustaz. Kenapa? Karena ini yang Ana hafal dan ini yang Ana ulang-ulangi. Setelah itu kau tambah nanti hafalannya. Itu bicara tafsir. Hadis, Ana mau belajar hadis Ustaz. Kepingin Ana itu tahu dengan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Baik, kau inginkan itu, belajar. Ustaz, kitab hadis kan banyak banget Ustaz.
mulainya dari mana? Nah, ini bertahap juga. Mulainya umpamanya dari Arba'in Nawawiyah. Dari kitab Arba'in Nawawiyah. Bagus tuh. 40 hadis. Orang kan kalau sampai targetnya, alhamdulillah, ana selesai baca 40 hadis Nabi. Kalau bisa, kau hafalkan. Selesai, kau ulangin lagi. Kau ulangin lagi sampai kau mantap. Arba'in Nawawiyah itu berbicara tentang tauhid. Berbicara tentang hukum fikih yang ada di situ. Bicara tentang adab dan akhlak di sana. Bicara tentang banyak tentang zikir, tentang apa dibicarakan di sana. Arba'in Nawawiyah. Kau mulai dari Arba'in Nawawiyah. Nanti naik lagi umpamanya. Apa setelah Arba'in Nawawiyah? Umdatul Ahkam, Bulughul Maram umpamanya. Walaupun pembahasan fikih nantinya. Kemudian nanti berangkat ke kitab yang lainnya. Umpamanya kitab Sahihul Bukhari kamu membahasnya. Fadhal. Seperti itu orang ketika belajar menuntut ilmu. Sirah, Ustaz, Anda mau belajar sirah, mau belajar pelajaran hidup Nabi SAW. Tahapannya gimana nih? Ya tentunya pakai kitab sirah yang kecil-kecil. Yang pendek-pendek. Sekarang alhamdulillah udah banyak kitab yang kecil-kecil. Ada kitab yang besar sekali. Umpamanya kitabnya Sirah Ibn Hisham. Ya nggak pantas kau baca kitab Sirah Ibn Hisham. Nanti kau pelajarin, setelah kau pelajarin yang kecil-kecil. Ada Mukhtasar Sirah Nabawiyah umpamanya. Kemudian Ibnu Katsir memiliki kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Kau bisa baca tuh. Atau kalau sekarang tuh ada kitab yang mana kitabnya? Kok hilang jemaah? Oh, dipakai sama Ustaz Bisri. Nah, ada kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah punya Syekh Zaid. Fikih Sirah Nabawiyah. Jadi udah belajar fikihnya nih. Masya Allah. Belajar fikih Sirah Nabawiyah yang diajarkan oleh, yang ditulis oleh Syekh Zaid. Maka di situ kau bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW. Dan kau bisa memahaminya. Menyimpulkan ada faedah-faedah dan hikmahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa ana cukupkan di sini untuk materi, tapi yang jelas kembali tadi ana ulangin, manusia itu ada 4 golongan. 1 berilmu, mengamalkan ilmunya dengan taufik dari Allah. Yang kedua berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga beramal tapi tidak berilmu, akhirnya tersesat. Yang keempat yang seperti binatang ternak yang tidak berilmu dan tidak beramal. Kemudian kita bicara kaidah dalam menuntut ilmu. Yang pertama, belajarlah yang kau perlukan. Dan belajar untuk dirimu dulu. Untuk dirimu, bukan buat orang lain. Kalau belajar untuk diri kita nggak banyak. Insya Allah waktumu tidak akan tersitakan. Yang kedua, minta tolong sama Allah. Terus minta tolong. Supaya kita nggak salah dalam menuntut ilmu. Supaya kita nggak salah dalam memahami. Yang ketiga, tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu jangan dilupakan. Barakallahu fikum. Baik. Anda serahkan ke di sana. Jazakallah Ustaz. Ustaz, di Muscat kita masuk maghrib. Nanti insya Allah ibu-ibu yang melanjutkan untuk tanya jawab. Siap. Kita udah titip pertanyaan dari titipin ke ibu-ibu. Ya, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum Bang. Baik, fadhal ibu-ibu. Ya, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya Ustaz, iman manusia itu tidak stabil tetapi fluktuatif atau naik turun. Ketika dia sudah mendapat ilmu atau hidayah, kadang-kadang ketika imannya sedang turun cenderung malas mengamalkan. Apakah hal ini sebagai tanda bahwa ada sifat munafik dalam diri kita? Iya. Masya Allah. Ya, insya Allah pertanyaannya jelas ya. Tentang iman tuh naik turun. Kita yang punya ilmu tuh ketika malas beramal, apakah kemudian kita jadi memiliki sifat munafik? Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya
ketika Rasul SAW menyebutkan tentang sifat-sifat munafikin, barang siapa yang mengumpulkan semua sifat munafik, maka dia munafik khalis, kata Nabi SAW. Munafik murni. Tapi siapa yang hanya memiliki beberapa sifat, berarti ada beberapa sifat munafik di mereka. Dan ketika Allah menyebutkan orang-orang munafikin itu malas dalam beribadah, wala yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, kalau kita pas malas beribadah, kau perlu takut. Perlu takut. Kenapa? Seorang tabi'in yang bernama Ibn Abi Mulaikah, dia mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai 30 dari sahabat Nabi alaihissalam, kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dia itu munafik. Semuanya, ini sahabat Nabi. Maka kalau mereka takut, kita perlu lebih takut. Ketika kita malas ibadah, ya Allah, jangan-jangan anak munafik, jangan-jangan anak cuma pintar ngomong doang ya. Kita perlu takut. Hasan al-Basri mengatakan, la yakhafu illa mu'min. Tidaklah takut terkena sifat munafik kecuali orang beriman. Wala ya'manuhu illa munafik. Sebaliknya, orang yang merasa aman, enggak mungkin anak munafik. Itu malah dia tuh munafik. Maka tatkala iman turun, kita kemudian malas beribadah, perasaan takut itu sifat munafikin, mudah-mudahan mendorong kita untuk mengamalkan. Mendorong kita untuk menghindari sifat munafik itu sendiri. Walaupun kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli amalin syarah wa likulli syarah fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Kata Nabi SAW, semua amalan itu ada masa semangatnya, masa ambisinya dia sungguh-sungguh, dan masa sungguh-sungguh itu ada masa lemahnya semangat. Tapi barang siapa yang ketika lemah semangatnya itu, kemudian dia masih menuju ke sunnahku, maka dia dapat petunjuk berarti. Barang siapa yang ketika semangatnya itu lemah, habis semangatnya dia tidak ke sunnahku, maka dia akan binasa. Para ulama menjelaskan, ketika engkau lagi futur, futuranmu itu tidak memasukkanmu kepada yang haram dan tidak mengeluarkanmu dari yang wajib, insya Allah masih baik. Artinya itu biasa, itu wajar. Yang semoga ketika engkau tetap melaksanakan yang wajib-wajib, tetap menghindari yang haram, nanti ketika imannya naik, kau akan jadi lebih baik lagi. Yang bermasalah adalah ketika engkau imannya turun sampai meninggalkan yang wajib. Bukan yang sunnah habis sudah. Yang wajib ditinggalkan. Yang haram mulai dilakukan, ini yang ditakutkan nanti terkena sifat munafikin. Ketika kau berilmu, lalu kau malas bahkan kau meninggalkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam. Yang mau tanya yang mana nih? Silakan kalau tulis dulu. Ini Muskat masih ada satu pertanyaan, tapi kalau mau tulis dulu silakan. Tafadhol. Tafadhol yang tulis. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang dulu tuh kan kita belum tahu ya. Terus saking semangatnya suka beli buku-buku gitu. Banyak buku, tapi akhirnya nggak dibaca. Nah itu hukumnya tuh gimana, Ustaz? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Ya, berkaitan dengan beli buku ini, orang-orang yang beli buku lalu mengumpulkannya dan tidak membacanya itu seperti harta aja yang dia kumpulkan dan dia tidak mengambil manfaat dari sana. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya muqtanil kutub, orang yang ngumpulin buku itu seperti kolektor mobil juga. Banyak kitabnya. Orang datang, Masya Allah, syuk. Ketika itu nggak dibaca, sama dengan kolektor mobil. Hah? Jadi sama dengan kolektor harta. Artinya bagaimana Ustaz? Ya, kalau kau niat membacanya, insya Allah, Allah akan kasih kesempatan buat kau. Artinya kau memang beli dalam hati, anak akan baca.
mudah-mudahan kau terus berdoa minta sama Allah supaya kau bisa membacanya. Tapi ketika engkau dulu memang niat untuk mengumpulkan koleksi, maka sejatinya kau sekarang lebih baik kau sedekahkan, kau wakafkan ke perpustakaan mana sehingga lebih dimanfaatkan di sana. Seperti wallahu a'lam bishawab. Nah, iya Ustaz, satu lagi dari Muskat, insya Allah. Pertanyaannya adalah ilmu-ilmu apa yang wajib kita pelajari dan kitab apa yang kita pakai sebagai Ustaz, ini sudah ya. Yang nomor 2, bagaimana kalau seseorang sudah menuntut ilmu syar'i tapi hanya mau belajar dari satu ustadz, apakah berarti seseorang ini dianggap sombong, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan menuntut ilmu dari satu ustadz. Artinya orang ini hanya mau belajar dari satu ustadz. Ditakutkan nanti orang yang hanya belajar hanya ke satu ustadz itu akan fanatik terhadap ustadz tersebut. Dan dia hanya akan menerima apa yang disampaikan oleh ustadz itu. Kita tuh disuruh belajar ke banyak ustadz tapi tetap memilih. Belajar ke banyak ustadz tetap memilih. Karena ilmu ini urusannya agama. Orang tuh diperintahkan untuk memilih ustadz, memilih gurunya. Tapi kalau kau hanya dengan satu ustadz, padahal banyak ustadz yang ilmunya sama dengan dia. Artinya sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, sama-sama mengajak kepada Al-Quran, kepada sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Tapi dia hanya mau dengan satu ustadz ini, yang ditakutkan bukan sombong, tapi nanti terjebak dalam fanatisme yang kemudian bisa jadi dia akan meremehkan ustadz yang lainnya. Maka belajarlah banyak ustadz, tapi tetap dalam koridor mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, yang benar-benar berusaha untuk menjadikan orang-orang cinta kepada sunnah, bukan orang-orang yang mengajak orang untuk meninggalkan sunnah umpamanya. Maka kau seharusnya belajar ke ustadz-ustadz yang dari ahlu sunnah wal jamaah, yang kau tahu keilmuannya, sehingga kau lebih terbuka pemikiranmu. Pendapat ustadz fulan, oh ini kan bicara pendapat, oh dengan ustadz fulan ana lihat kayaknya pendapatnya yang lebih kuat ini karena dalilnya lebih kuat ini. Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, selesai udah? Baik, ana rasa sepertinya dari Muska cukup, Ustaz. Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di waktu yang lainnya. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.